Perkenalkan, nama saya Kania Carunisa, jurusan Manajemen Perhotelan Angkatan 2022 Universitas Asa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian awal buku kewirausahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Kewirausahaan yang pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa, produk makanan dan minuman tradisional, unit usaha rumah makan Padang. Langkah-langkah pertama adalah identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etika yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Dan objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis, prospektif, dan bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi sebuah kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar. Langkah kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietor atau kepemilikan tunggal. 2.1 2.2 Isu-isu yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk kepemilikan bisnis dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dapat mencakupi karena saya izin usaha sendiri, maka syaratnya adalah mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan dengan cara fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama, penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, serta surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Permenpar nomor 10 tahun 2018 terkait dengan izin usaha restoran, Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2016 terkait penyelenggaraan izin usaha pariwisata, Permenparekraf RI nomor 11 tahun 2014 tentang standar usaha restoran, Permenkes nomor 1098 Menkes tahun 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perasaan yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kinerjanya adalah tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi baik, serta stabilitas baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan pendapatan baik, neraca sedang, laporan cash flow baik, preparasi keperkiraan keuangan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja baik, preparasi performa laporan keuangan, laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, serta laporan
performa cash flow baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis mengukur hasil dibanding rencana, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan neraca, dan laporan cash flow baik. 1.4 Perkiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada nomor 1, catatan penjualan terdahulu, 2, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. Nomor 2, identifikasi pro forma laporan keuangan. 2.1 Laporan pro forma diidentifikasi, pro forma laba rugi sedang, pro forma pendapatan baik, pro forma neraca sedang, pro forma arus kas baik. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya sedang, sedangkan efisiensi operasi dan profitabilitasnya baik. Rekomendasi dilihat dari profitabilitasnya, efisiensi, dan likuiditas, maka usaha dapat dikatakan stabil, dan usaha ini dapat dijalankan melalui pendirian. Buku kewirausahaan yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah pertama, rencana staffing. Kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja, perakiraan mulai bekerja, FTE (full time equivalent), dan perkiraan durasi kontrak terlampir di paling bawah. Rekrutmen pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum dengan cara mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis, mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, serta melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis, mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, serta mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktiknya, mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan, mendapatkan kewajiban ketaatan. 3.2 Prinsip hubungan industri dikembangkan secara positif dan konstruktif, mencakup kepentingan bersama, pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah, hubungan fungsional dan pembagian tugas, serta kekeluargaan. Langkah keempat, mengolah staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasi sebagai efisien, konsisten, dan mengatasi kelemahan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan dengan cara memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf berupa pelatihan. 4.3 Program pelatihan dilakukan, orientasi pekerjaan,
dan in-service education serta pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf yang dievaluasi. Evaluasi diidentifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan tujuan pengembangan staf. Langkah kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi, sesuaiannya, dan kinerja bisnis. Hasil kerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasi rendah atau kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim dapat dibangun dengan kerjasama. Rencana staffing. Nah, ini dia rencana staffing saya. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 56 sampai 58, RT 01, RW 03, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Kategori okupansi yang saya butuhkan, restoran manager, accounting, purchasing, head chef, waiters, tukang cuci piring, dan kru palung. Kru palung adalah menyajikan menu dengan membungkus pesanan bawa pulang dan juga orang yang membawa dan menyusun masakan di tangan. Ini hanya ada di rumah makan Padang. Ini sangat penting sehingga saya mengadakan pelatihan menyusun setumpuk piring. Posisi terakhir adalah kasir. Ini dia 3 buku kewirausahaan saya. Saya ucapkan terima kasih.